Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa amarna wa aujaba 'alaina al amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermajelis talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan hari ini bab 1 selesai ya. Bab 1 lama sekali. Ya, hari ini selesai lah, biar kita segera pindah ke bab 2. Ya. Hadis selanjutnya man akramani aliman ya. Saya bacakan, kemudian silahkan diikuti. Sudah ketemu? Man akramani aliman faqad akramani. Ya, kalau di buku saya halaman 6, tapi kalau yang itu entah halaman berapa itu. Halaman 5 ya. 5 bawah. 5 tengah. 5 tengah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله fama'wahul jannah. Sekali lagi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fama'wahul jannatu. Kita tasmahkan. Wa qala, dan telah bersabdalah siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, man, barang siapa, akrama, yang memuliakan,
akrama yang memuliakan, aliman orang alim, faqad maka sungguh, akramani ia telah memuliakanku. Sungguh ia telah memuliakanku. Waman dan barang siapa akramani memuliakanku, faqad maka sungguh, akrama telah memuliakanlah ia Allah akan Allah. Waman dan barang siapa akrama telah memuliakan Allah, fama'wahu maka tempatnya ia itu al-jannatu di surga. Sekali lagi, man barang siapa akramat telah memuliakanlah ia aliman akan seorang alim, faqad maka sungguh akramani ia telah memuliakanku. Waman dan barang siapa akramani telah memuliakanku, faqad sungguh ia, maka sungguh ia akramallaha telah memuliakan Allah. Waman dan barang siapa akrama telah memuliakan Allah akan Allah, fama'wahu maka tempatnya ia itu al-jannatu surga. Ini terkait memuliakan orang alim. Jadi saking mulianya orang alim itu, kita tidak boleh menganggapnya itu sama derajatnya dengan kita. Karena dia lebih alim. Rasul sendiri menyampaikan orang alim atau ulama itu pewaris Nabi. Jadi derajatnya beda. Pewaris Nabi. Dulu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika seorang Nabi meninggal maka langsung digantikan Nabi. Bahkan satu masa kadang ada dua Nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Setelah Nabi Harun pun langsung ada Nabi lagi. Ada muridnya Yusha bin Nun, ada Nabi yang tidak disebut di dalam namanya, tidak disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Terus. Tetapi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Dulu Nabi itu, kalau para ulama sering membedakan antara Nabi dengan Rasul. Rasul itu mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah kenabian dengan ajaran yang mungkin ada yang baru dan harus disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi menguatkan saja atas apa yang disampaikan oleh para Rasul. Maka dalam sejarah Bani Israel banyak sekali nama Nabi. Ada namanya Nabi Daniel umpamanya. Tidak membawa syariat baru. Hanya menguatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa atau oleh Nabi Harun. Nah, kita saat Nabi Muhammad nggak ada yang menguatkan posisinya Nabi Muhammad, karena sudah tidak ada Nabi lagi, maka mereka itu adalah para ulama. Maka Rasul mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya la yuritsu dinaran wala dirhaman walakin yuritsul ilma. Yang namanya Nabi Muhammad SAW itu meninggal tak mewariskan harta benda untuk umatnya. Yang diwariskan siapa? Para ulama. Maka ulama ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena dia itu pewaris Nabi, penggantinya Nabi, maka kita sebagai umatnya, sebagai santri-santrinya harus berpegang teguh pada
pendapat kalam para ulama, jangan menghina mencaci ulama meskipun itu kita berbeda pendapat. Para ulama kita sering mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Darah atau dagingnya para ulama itu beracun. Nek menghina merendahkan ulama nanti kualat, nek bahasa Dewi itu seperti itu, bahasa kita nanti kualat. Kalau bahasanya orang Arab, dagingnya para ulama itu beracun. Maka ulama siapapun meski berbeda dengan kita wajib menghormati. Karena perbedaan di dalam ranah fikih itu hal yang sangat lumrah, sangat biasa. Jangan sampai persoalan fikih menjadikan kita itu membenci para ulama. Dulu para sahabat itu adalah para ulama, meskipun tidak seluruh sahabat itu ulama. Sahabat jumlahnya kisaran 124.000. Yang ulama ada 125. Ulama semua itu. Maka Rasul mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat itu bagai bintang. Bi ayyihim maqtadaitum ihtadaitum. Siapapun sahabat yang engkau ikuti pasti engkau akan mendapatkan petunjuk. Dan para sahabat-sahabat itu ada ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya, para ulama. Mereka ini belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, meskipun mereka para ulama, para sahabat ini belajar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang satu sama lain saling berbeda. Selama di dalam urusan fikih tidak menjadi persoalan, biasa. Sahabat berbeda itu biasa. Pada masa sahabat ketika berbeda, seringkali mereka kumpul bareng, berdiskusi bersama, mencari kiranya pendapat yang paling pas yang mana. Bahkan terkadang, ini disebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in jilid 1 dan 2 Ibnu Qayyim, pemahaman antar satu sahabat dengan sahabat lain itu kadang berbeda. Dan itu hal yang sangat lumrah, biasa. Dulu misalnya Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak memerangi orang-orang murtad ditolak oleh Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau hendak memerangi orang-orang murtad sementara bukan orang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, sementara mereka masih bersyahadat? Mengapa engkau hendak memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat sementara mereka masih bersyahadat? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ketika mereka bersyahadat, maka apa? Aman, tidak boleh diperangi. Ini Abu Bakar kok hendak memerangi? Maka Abu Bakar mengatakan, wallah, la uqatilan nas alladzi faraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah saya akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Salat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Antara Abu Bakar dengan Umar terjadi perbedaan pendapat, tetapi ketika Abu Bakar menerangkan dan Umar memahami, Umar langsung tunduk. Oh, ternyata kebenaran milik Abu Bakar. Seorang alim pun sama, ketika melihat ada ulama alim lain yang berbeda dan ternyata hujah pendapat dia lebih kuat, maka tidak boleh gengsi, tidak boleh merasa tidak enak untuk ikut pendapat mereka meskipun beda ormas. Kalau merasa pendapatnya kiai itu lebih benar, ya ikuti. Hanya saja untuk mengikuti pendapat para ulama itu memang butuh piranti, butuh ilmu alat yang oleh ulama sering disebut dengan istilah ilmu usul fikih. Dulu pada masa Imam Syafi'i, banyak orang yang berfatwa, banyak para faqih, satu sama lain saling berbeda pendapat. Contoh, Imam Abu Hanifah kadang berbeda dengan Imam
Malik. Imam Malik punya murid dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun akhirnya berbeda dengan Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Ibnu Hambal. Akhirnya juga beliau berbeda dengan Ibnu Hambal. Ibnu Hambal punya santri banyak, Imam Syafi'i punya santri banyak, Imam Malik punya santri banyak, Imam Abu Hanifah punya santri banyak. Akhirnya santri-santrinya mereka itu saling menebarkan ilmunya, gurunya masing-masing, sehingga muncullah yang disebut dengan istilah mazhab. Satu mazhab dengan mazhab lain terkadang atau seringkali terjadi perbedaan pendapat di dalam cabang-cabang fikih. Namun satu mazhab dengan mazhab lain tidak saling caci maki. Ada fenomena menarik bahwa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini ternyata berguru kepada Imam Zaid. Imam Zaid itu termasuk Ahlul Bait yang kita sering kenal sekarang dengan istilah Syiah Zaidiyah. Syiah. Imam Zaid belajar kepada siapa? Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini adalah pendiri dari Mu'tazilah. Wasil bin Atta ini berguru kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini ahlu sunnah. Imam Abu Hanifah juga belajar kepada Imam Bakir. Imam Bakir ini menjadi salah satu imam dari Syiah Ja'fariyah. Jadi nyambung antara Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, ketemu di guru-guru mereka. Tapi satu sama lain saling nyambung, saling hormat, tidak saling caci maki. Maka ketika kita hendak meniru generasi salaf, kalau kita sering bilang ikuti generasi salaf, kembali kepada generasi salaf. Generasi salaf kita itu saling menghormati antar pemikir, saling menghormati antar guru. Maka kita pun harus saling menghormati antar sesama guru kita, sesama orang alim, meskipun itu beda. Imam Syafi'i sangat hormat kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi Imam Syafi'i ketemu murid-muridnya, di antaranya adalah Asy-Syaibani. Maka Imam Syafi'i belajar fikih Hanafi dari Asy-Syaibani. Ya. Jadi berbeda tapi santai. Imam Syafi'i ketika di Baghdad sering kumpul sama Asy-Syaibani, sering berdiskusi bareng, dan kadang berbeda. Kalau lagi diskusi seru, rame, tapi giliran makan ya udah makan bareng, guyon lagi, biasa. Maka murid-muridnya juga demikian, diajarkan untuk saling hormat. Imam Syafi'i, pada masa Imam Syafi'i orang pada banyak yang berbeda pendapat. Akhirnya ada salah seorang murid Imam Syafi'i yang berkirim surat kepada Imam Syafi'i, wahai sang imam, ini kok banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama ini. Banyak sekali mazhab-mazhab fikih ini. Wahai sang imam, kita minta kepada engkau wahai sang imam untuk meletakkan sebuah standar ijtihad supaya kita bisa menimbang-nimbang mana ijtihad ulama yang benar, mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai menurut kita. Menurut kita, karena menurut yang lain bisa jadi benar, menurut kita belum tentu benar. Maka Imam Syafi'i pun meletakkan standar ilmu yang bisa dijadikan sebagai timbangan terkait dengan ijtihad. Maka kitab itu kemudian diberi judul Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat, karena itu memang jawaban dari santrinya yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan sebuah buku terkait dengan tata cara atau metodologi ijtihad. Dan di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i sangat detail sekali memberikan batasan-batasan atau cara-cara berijtihad terkait dengan sumber hukum, cara berinteraksi dengan nas, cara berinteraksi dengan realita, dan lain sebagainya. Luar biasa. Maka kitab Ar-Risalah ini menjadi buku usul fikih pertama dalam sejarah Islam.
Sehingga sering dikatakan bahwa Imam Syafi'i ini adalah peletak dasar ilmu usul fikih. Setelah Imam Syafi'i muncullah murid-muridnya mengembangkan usul fikih yang telah diletakkan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meletakkan ilmu usul fikih, maka kemudian mazhab lain melihat, ternyata di kalangan mazhab Syafi'i sudah meletakkan standar hukum, standar ijtihad, maka kita juga mestinya sama meletakkan. Tapi guru kita Abu Hanifah tidak pernah meletakkan usul fikih, nggak pernah nulis usul fikih. Tapi guru kita Imam Malik tidak pernah menulis usul fikih. Maka santri-santrinya generasi kedua, generasi ketiga mulai mengkaji fikih-fikih hasil dari ijtihadnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dirumuskan sehingga kemudian muncullah buku usul fikih Maliki, muncul buku usul fikih Hanafi, Hambali, lain-lain juga sama, Zaidi, Ja'fari dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya seperti itu. Maka ketika para ulama ini berbeda di dalam meletakkan standar ijtihad, secara otomatis hasil ijtihadnya pun berbeda, tapi tetap saling menghormati. Mazhab Syafi'i menghormati mazhab Malik, mazhab Malik menghormati mazhab Hambali, dan demikian seterusnya. Kalau di negara-negara Timur Tengah seperti Al-Azhar Mesir, itu satu masjid itu biasanya ada 4 kelas. Kelas itu di sini kelas mazhab Syafi'i, sini kelas mazhab Hanafi, kelas mazhab Maliki, kelas mazhab Hambali. Kita ketika santri dari Indonesia datang ke sana disuruh milih, kamu mazhabnya apa? Orang Indonesia ya, orang Indonesia silakan ikut mazhab Syafi'i. Nah, kita ikut belajar mazhab Syafi'i. Yang dari Afrika Barat sana datang, dari Nigeria, dari Niger, dari Maroko dan sebagainya, datang ke sana, silahkan belajar mazhab Maliki karena mereka Maliki. Yang dari Asia Tengah, dari Turki, Kazakhstan, India, Pakistan, Afghanistan, ada tempatnya mereka belajar mazhab Hanafi. Yang dari Teluk, dari Saudi, dari Qatar, dari Kuwait, mereka belajar mazhab Hambali. Jadi satu masjid itu ada 4 mazhab diajarkan. Kenapa kok kita itu belajarnya lewat mazhab, nggak langsung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Karena kitab-kitab mazhab itu disusun secara sistematis, secara terstruktur, dan telah diuji selama ratusan tahun, 1000 tahun lebih. Diuji apakah ini benar, apakah ini salah, hadisnya mana, cara ijtihadnya mana, bagaimana, itu sudah teruji selama lebih dari 1000 tahun. Maka kemudian para ulama menggunakan kitab mazhab itu, dan kitab mazhab itu disusun macam-macam. Ada yang tingkatnya sangat dasar. Kalau kita di mazhab Syafi'i, umpama ada mabadi' fikih, kitabnya kecil, modelnya tanya jawab. Mahul Islam, al-Islamu apa? Bunyal Islam al-khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, shaum Ramadan, hajjul baiti wa istata'a sabila. Mahul iman, al-iman untuk bila wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Baru nanti mau salah, mau taharah dan sebagainya. Mulai dijawab, soal jawab. Simpel banget. Mabadi fikih ya benar. Kemudian naik lagi umpamanya Safinatun Najah. Sama simpel kecil kitabnya. Nanti ada lagi takrib yang lebih sistematis, lebih lengkap karena dari bahasan yang paling awal dari bab taharah sampai ke muamalat sampai ke jinayat. Nanti syarah takrib, nanti masuk ke bejuri, masuk ke ikna, makin tebal. Jadi udah disusun oleh para ulama kita. Oh ini untuk ibtidaiyah, oh ini untuk i'dadiyah, tadi itu SMP, oh ini untuk aliyah, oh ini untuk kuliah. Udah disusun rapi sekali. Kita tinggal makai. Dan di sana detail dalam arti apa? Masalah definisi saja itu
diperdebatkan luar biasa sampai benar-benar bahwasanya sebuah definisi itu kalau dalam ilmu mantik namanya jami' mani. Sangat detail. Jangan sampai buat definisi tidak detail sehingga nanti masuk persoalan-persoalan lain, nanti repot. Umpama asyamu lughatan al-imsak. Puasa menurut bahasa itu adalah menahan. Kalau cuma menahan kan menahan dari bicara berarti puasa. Menahan kentut, puasa. Menahan dari makan minum, puasa. Menahan tidak berangkat kerja, puasa. Nah, maka ada namanya lughatan, kemudian ada makna syar'an. Nah, makna syar'an ini yang asli apa itu? Suatu perbuatan yang menahan dengan niat tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini jelas niatnya tertentu, niatnya puasa. Yang kedua, menahan dari makan minum dan segala yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan puasa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jelas terbit fajar tidak hanya mulai dari terbit fajar titik, enggak. Selesainya kapan? Harus sampai selesai. Jadi buat definisi itu juga detail supaya tidak ada hal-hal lain yang masuk ke definisi. Dan itu ada di dalam kitab-kitab mazhab. Nanti ada syarat, ada rukun, sunnah. Sunnah masih dibagi. Ini sunnah ab'ad, ini sunnah hay'ah. Itu ada dibagi detail karena semuanya ada implikasi. Tak kasih contoh. Wudu, sholat butuh syarat. Syaratnya apa? Wudu, menghadap kiblat, bajunya suci, tempatnya suci dari najis, gitu. Itu syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dilaksanakan dan dia di luar sholat. Itu syarat. Ada rukun. Rukun sholatnya ada niat, ada takbirat ihram. Nah, rukun pun masih dibagi. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yang baca Fatihah, baca tasyahud, sehingga dia harus baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Kemudian basmalah bagian dari Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Kalau nggak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tanpa bismillah di mazhab Syafi'i tidak sah. Termasuk di Muhammadiyah tidak sah kalau tidak baca bismillah, karena bismillah bagian dari Fatihah. Adapun jahar atau sir itu pilihan. Mau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh atau langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan, ini rukun harus dibaca. Ketika tidak membaca rukun, salatnya tidak sah. Ada hay'ah, namanya dari mau ruku, Allah angkat tangan. Jadi hay'ah, andai kata angkat tangan, sah. Atau sedekap, Allahu Akbar. Saya nggak mau sedekap, capek, mau gini aja lah. Sah. Karena hay'ah dan tidak perlu sujud sahwi. Kan detail. Ada yang ab'ad. Kalau lupa, kalau ditinggalkan sujud sahwi. Contohnya apa? Surat duhur tidak tahiyat awal. Tapi tahiyat awal itu sunnah. Cuman sunnah ab'ad. Sehingga ketika ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Nah, ini sama-sama sunnah, tapi yang satu pakai sujud sahwi, yang satu tidak. Kalau rukun harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak sah. Syarat harus dikerjakan, kalau dikerjakan tidak sah. Inilah pentingnya kita kemudian belajar itu runut dan menggunakan kitab mazhab seperti yang digunakan di pondok pesantren, di universitas, di Al-Azhar dan sebagainya, atau kitab-kitab kuning. Wah, kita punya HPT ya, nggak usah lah pakai kitab mazhab, pakai HPT langsung. Di HPT tidak ada syarat, tidak ada rukun, tidak ada sunnah hay'ah, tidak ada sunnah ab'ad. Nanti dikira rukun semua. Coba silakan buka HPT bab wudu. Jika kalian hendak wudu, maka pertama hendaknya niat dengan ikhlas karena Allah, lalu kumur-kumur, lalu istinsyak, lalu cuci muka. Pertanyaannya, kalau saya nggak kumur-kumur, wudunya sah nggak? Sah kan? Tapi di HPT tidak disebutkan itu rukun atau sunnah. Tidak disebutkan, sehingga seakan-akan itu cara wudhu seperti itu. Kalau tak tinggalkan nggak sah. Makanya saya sampaikan perlu kita mengetahui, belajar secara runut. Basuh telinga, kalau nggak basuh telinga sah nggak? Sah. Dia bukan rukun, dia hanya sunnah.
Tapi di HPT tidak disebutkan. Sama di dalam salat. Pertama niat, kemudian anda takbirat, kemudian lakukanlah takbiratul ihram. Setelah itu baca doa iftitah. Kalau saya nggak dapat baca iftitah, sah nggak? Sah. Untuk sunnah. Tapi tidak disebutkan di sana. Kalau kita hanya terpaku pada HPT saja, tanpa disandingkan dengan kita mazhab, dikira itu rukun. Nanti kalau ditanya, kalau kita orang Muhammadiyah nggak baca doa iftitah, soalnya sah nggak? Oh nggak sah. Kenapa? Di HPT langsung disebutkan habis niat takbiratul ihram harus baca doa iftitah. Nggak sah itu. Oh kan? Doa iftitahnya gimana? Pokoknya harus Allahumma baini. Terus kalau pakai Allah Akbar kabiran sah nggak? Nah, sah juga padahal. Tapi kalau kita nggak baca itu repot. Di HPT disebutkan. Tapi di HPT disebutkan ini wajah tu, langsung dari ini wajah tu. Bukan dari Allah Akbar kabir. Di kitab Iqna juga disebutkan Iqna dalam mazhab Syafi'i. Mulai dari ini wajah tu. Kalau di Majmu' Fatawa Majmu' karya Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi disebutkan semua. Ya, disebutkan ini wajah tu, Allah Akbar kabiran, juga disebutkan Allahumma baini dan beberapa doa lain. Dulu saya tanda tanya, loh, orang-orang NU itu kok pakai Allah Akbar kabiran dan ini wajah tu ya? Padahal di kitab Iqna langsung ini wajah tu, nggak pakai Allah Akbar kabiran. Di Ana pakai ini wajah tu, nggak Allah Akbar kabiran. Ternyata ditemukan di kitab Majmu', di situ disebutkan versi doa iftitah itu banyak. Ada Allah Akbar kabiran, ada ini wajah tu, ada Allah Akbar macam-macam, ada Allahumma baini dan sebagainya. Disebutkan terakhir boleh membaca seluruh doa iftitah. Jadi sudah Allahumma baini plus Allah Akbar kabiran plus ini wajah tu, boleh digabung. Bagaimana kalau jadi imam? Imam Nawawi menyebutkan boleh sebutkan semua dengan syarat makmumnya ridho. Nah, nek makmumnya iki imam orang maca Fatihah, suwe temen maca doa iftitah sebentar umum piye. Nek makmumnya grundel maka makruh. Ya. Boleh disebutkan semuanya, dibaca semua itu boleh. Nah, ini kan kita tahunya dari mana? Detail-detail seperti ini dari kitab mazhab. Maka kalau hendak belajar lebih detail, lebih runut, lebih rapi, mau tidak mau harus melalui mazhab. Adapun HPT itu sudah taraf selanjutnya, setelah kita mapan bawahnya, barulah menuju yang namanya tarjih. Tarjih itu bukan persoalan ringan, persoalan yang sangat berat. Karena harus tahu ini hadisnya ini sahih atau tidak. Ini ada hadis lain, dua hadis, dua-duanya sahih. Kita pakai yang mana? Ini cara mengambil hukum dari satu hadis gimana? Karena terkadang perbedaan ulama itu bukan beda di hadis, bukan beda di Quran, tapi beda di pemahaman. Soal wudhu dalilnya satu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya itu aja dalilnya, Qur'annya itu enggak berubah-ubah satu tok. Cara wudhu di Quran cuma satu tok. Tapi para ulama bisa beda. Wa musahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Mazhab Syafi'i mengatakan bak litab'id sebagian sehingga kita memahami wudhu cukup 3 helai sudah sah wudhunya. Kalau mau semua itu lebih sempurna. Mazhab Hanafi enggak gitu memahami. Bi'lil iltisaq, bi itu artinya seluruh. Jadi wamsau bi ru'usikum ay bi jami'ir ru'us, semua kepala harus dibasuh. Maka Muhammadiyah kan gini. Ya kan? Semua. Ada bersebagian itu rukhsah kalau kondisi darurat. Baru boleh sebagian. Nah, bedanya di mana? Bukan di dalil. Ayatnya satu. Cara memahami ayat yang berbeda. Satu memahami bak, huruf bak tok itu. Huruf bak. Makanya penting belajar bahasa Arab. Seorang ngaku istihad, mustahid, tapi raiso bahasa Arab. Ternyata ditanya, kamu dari mana? Dari hadis mana hadisnya? Ini. Kalau diambil hadisnya, coba terjemahkan raiso. Lu kamu taunya dari mana? Dari terjemahnya. Lu istihad kok pakai hadis terjemahan? Gak bisa. Pakai Quran terjemah? Gak bisa. Maka selama kita itu gak bisa bahasa Arab, gak tahu Quran artinya apa, hadis artinya apa, nggak usah repot-repot berijtihad.
Apalagi istihad modalnya Syekh Google, Syekh Facebook. Ini bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Perbedaan fikih saling mencela. Gara-gara beda musik langsung wah itu Ustadz Subhat membolehkan musik. Wah itu Ustadz Kufur membolehkan musik. Musik itu masalah fikih kok dibawa ke kufur. Kufur itu masalah akidah. Ini kan jelas gamblang cetoh seperti itu. Orang yang nggak bisa membedakan persoalan fikih dengan akidah. Fikih itu haram, halal, mubah, makruh, sunnah, kan gitu. Kalau akidah baru kafir, musyrik, muslim, mukmin, munafik. Maka jelas pembedaannya. Kalau kita nggak bisa bedakan, soal musik sampai mengkufurkan orang, soal ziarah kubur langsung wah suka ziarah musyrik, nyembah kuburan. Loh, ziarah kubur ini sunnah Rasul. Kuntu nahitukum ziyaratal qabri fazuruha fa innaha tudrikul maut. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Loh, ini kan sunnah. Rasul sering sekali ziarah kubur. Sering, dikit-dikit ke Baqi, malam-malam kadang jam 12 malam, jam 1 malam ke Baqi, mendoakan sahabat-sahabatnya di Baqi, ziarah kubur. Maka para ulama mengatakan, mendoakan orang yang sudah meninggal, baik orang tua sendiri atau bukan orang tua sendiri, satu, doanya ini memang disyariatkan. Syariat itu anjuran. Yang kedua, doanya insya Allah sampai. Allah sendiri mengatakan ketika ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang telah meninggal sebelum kita itu belum melaksanakan syariat seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Terus nasib mereka gimana? Ya nggak apa-apa nasib mereka, kan mereka telah melaksanakan hukum syariat sesuai dengan yang pernah mereka turun. Lalu apa yang kita lakukan? Doakan mereka. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan orang sebelum kami yang telah meninggalkan kami, yang lebih dulu meninggal dari kami, dari sahabat-sahabat kami yang beriman. Mendoakan orang lain itu masyru', disyariatkan, baik dia masih hidup atau sudah meninggal, syaratnya sesama muslim. Kalau non muslim nggak ada urusan. Kalau non muslim itu kalau masih hidup kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, lah kita diundang takziah, gimana? Ya kita tinggal ikut belasungkawa. Titik. Nggak usah ditambahin. Saya ikut berbelasungkawa, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Nggak usah. Orang kafir non muslim jelas rapat kafir lagi nakoli Allah salah kafir, mereka yang mengatakan Allah itu tiga dari ketiga, trinitas. Kafir, gak usah. Mudah-mudahan Tuhan ya merahmati, memberikan ini, gak usah itu. Kita cukup saya datang sebagai hak sesama manusia, datang ikut takziah, ikut berbelasungkawa, titik. Tidak didoakan. Dulu Rasul mendoakan orang munafik yang meninggal, ditegur sama Allah. Istaghfartalahum amlam tastaghfir la yaghfirullahu lahum. Kalau kamu mendoakan dia atau nggak mendoakan dia, Allah nggak akan ngampuni dia. La yaghfirullahu lahum. Nggak akan diampuni orang munafik. Kenapa? Karena dia orang munafik itu non muslim, meskipun bersyahadat. Maka Imam Baqilani mengatakan yang namanya iman itu segala sesuatu yang tertancap dalam hati. Syarat iman itu tertancap dalam hati. Kalau hanya lisan tidak beriman, hanya lisan. Berapapun, berapa kali pun seseorang mengucapkan syahadat, kalau tidak masuk dalam hati maka dia tidak beriman. Persis seperti orang-orang di Indonesia Timur yang masuk Universitas Muhammadiyah yang menyanyikan sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Itu sampai mengatakan Islam agama aku juga itu. Tapi nggak muslim, pulang gitu tetap aja silahkan ke gereja. Nggak muslim, kenapa? Hanya di lisan. Sama seperti anggota Tapak Suci Muhammadiyah yang di Jerman, yang di Belanda. Sebelum belajar Tapak Suci, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, tapi tidak muslim.
Kenapa? Karena cuma lisan. Makanya Imam Baqilani mengatakan yang namanya iman itu mawaqara fil qalb, harus sesuatu yang menancap dalam hati. Bukan hanya lisan, tapi keyakinan. Baru dibuktikan dengan asy-syahadah. Bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru disebut sebagai seorang muslim. Kalau belum bersyahadat, meskipun udah yakin, tidak dianggap beriman. Seperti siapa? Hurqul. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah berkirim surat ke Mesir. Berkirim surat ke Mesir untuk apa? Mengajak Hurqul, raja Mesir atau gubernur Romawi yang ditugaskan di Mesir untuk masuk Islam. Maka Hurqul waktu itu ragu-ragu. Dalam hatinya itu percaya ini kayaknya Rasul beneran ya. Karena di Injil dikatakan akan ada nabi terakhir yang namanya Franklit. Franklit kalau dalam bahasa Arab namanya Muhammad, orang yang terpuji. Tapi ragu-ragu, jangan-jangan bukan. Akhirnya ada kafilah dagang datang dari Arab, dari Mekah ke Mesir. Langsung dipanggil, tolong segera dipanggil orangnya. Saya mau nanya, Muhammad itu siapa dan bagaimana? Dipanggillah dia menghadap Hurqul. Ternyata yang dipanggil itu siapa? Ternyata Abu Sufyan. Orang Arab kalau berbohong itu aib. Aib itu apa ya? Saru. Jadi nggak berani bohong. Jadi kalau udah bohong itu menurunkan kehormatan dia. Nggak mau bohong. Jadi ditanya sama Hurqul, itu kok ada orang yang ngaku nabi itu namanya Muhammad di Mekah. Bener ada, bener? Oh iya, benar ada. Dia orangnya gimana? Akhlaknya jujur. Akhlaknya sih baik. Gak pernah bohong. Jujur. Sering silaturahmi. Apa adanya. Terus dia masih punya ayah? Oh enggak, dia yatim. Yatim sejak kapan? Sejak kecil dia yatim. Diterangkan, oh akhlaknya ternyata kok pelek persis seperti yang di Injil. Benar. Ini berarti Nabi. Hatinya mengatakan itu Nabi. Tapi tidak mau mengucapkan di dalam lisannya. Akhirnya apa? Karena takut. Takut dengan kekuasaannya. Takut nanti diturunkan oleh Raja Romawi. Takut dikudeta oleh pasukan-pasukannya. Dia nggak mau beriman. Tidak mau mengakui. Meskipun hati kecilnya, kita ini Nabi beneran. Akhirnya sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dia berikan hadiah. 2 hadiah. 1 dokter, 1 seorang wanita tercantik di Mesir, namanya Maryam, Maryam Al-Qibtiyah. Dibawa ke Madinah, Maryamnya diterima menjadi istri Rasulullah SAW, sementara dokternya dikembalikan ke Mesir. Rasul mengatakan, ini dokter, kami orang Madinah jarang sakit. Kalian orang Mesir lebih membutuhkan dokter, silahkan ke Mesir. Balik ke Mesir, dibalikkan. Karena orang Madinah itu mengikuti pola makannya Rasulullah. Istirahatnya mengikuti Rasulullah. Maya sehat. Rasul itu kalau makan nggak pernah kekenyangan. Mentang-mentang enak makan sawarga, enggak. Nek minum kesukaannya Rasul apa? Susu. Susunya itu susu apa? Susu wedhus. Nah, susu kambing. Itu luar biasa proteinnya itu. Kalau enggak apa? Madu. Madu. Apa tiap pagi terus makan minum madu. Kalau enggak kurma. Kurmanya itu apa? Kurma ajwah. Kurma ajwah itu luar biasa. Sampai ada hadis mengatakan kalau tiap hari itu makan 7 kurma ajwah akan selamat dari sihir. Selamat dari santet. Dan orang mau santet makan. Banyak orang kalau kesurupan, ya orang kesurupan atau kena kesambet kalau bisa kita itu, atau kena santet, kasih kurma ajwa. Biasanya itu dilepain. Gak suka, baru sampai mulut tuh. Langsung dimuntahin, gak mau. Karena nggak enak bagi para jin itu. Nggak suka sekali jin itu dengan kurma ajwa. Coba bisa dicoba kalau ada yang kesurupan itu. Ya. Dimasukkan ke mulutnya, nggak suka. Maka Rasul mengatakan kalau setiap hari itu makan 7 buah kurma ajwa, selamat dari sihir dan racun. Nah, insya Allah tidak mudah kena racun. Karena kandungannya luar biasa, proteinnya macam-macamnya, zat macam-macamnya luar biasa.
sehat. Mentega. Meskipun Rasul juga suka daging. Rasul kalau suka dagingnya daging apa? Daging kambing. Oh, enak daging kambing. Daging kambingnya kesukaan Rasul pupu yang kaki ngarep kanan. Nah, itu kesukaan Rasul. Jadi sehat. Tidur, Rasul itu kalau tidur siang setelah 12 tidur ya, tidur sejenak. Tidur sejenak siang atau setelah duhur lah ya. Tapi sebenarnya sebelum tidur, tidur sejenak sebentar. Malam habis isya langsung tidur. Malam baru jam 3 atau jam 2 menjelang subuh tidur sejenak. Ini sejenak. Lalu sholat subuh, lalu bangun lagi pas subuh. Itu pola tidurnya kok enggak terlentang miring kanan. Ada aturan semua dan itu secara kesehatan sehatnya luar biasa. Jadi tidurnya teratur, makan teratur, makanannya pun bergizi, ya, luar biasa. Meskipun Rasul sering puasa tapi sehat. Loh, sering puasa itu sehat loh. Sumber penyakit itu kan perut. Orang kalau sering makan ya sering sakit. Kalau sering makan nggak ini atau kontrol, makanya sunnah puasa. Maka harus mengatakan sumu tasihu, berpuasa insya Allah sehat. Ini orang Madinah sehat-sehat. Makanya dan orang masyarakat Madinah mencontoh perilaku Rasul. Rasul kok suka madu ya, makan minum madu. Satu pagi sendok itu sehat. Kalau di Arab itu di Mesir lah, saya akan di Mesir dulu ya. Di toko-toko itu jual madu itu banyak sekali. Madu, susu, mentega itu di Arab banyak sekali. Jadi itu makanan sehari-hari lah. Kalau di kita kan minum madu itu kayak geobat tok itu. Nek loro kayak minum madu kan. Sakit, beli madu biar sembuh. Nah, gitu. Aslinya enggak. Kalau pengen sunnah Rasul, ya pagi sesendok, itu sunnah. Jadi ketika makan madu itu, minum madu itu niatnya Bismillah, saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, minum madu mudah-mudahan berikan kesehatan. Kan gitu. Insya Allah sehat. Kurma pagi-pagi, insya Allah sehat. Minum susu ya. Kalau nggak ada susu kambing ya susu sapi. Minum susu itu sunnah. Nah, mentega itu sunnah. Di sini mentega larang ya. Blube apa? Blube ya? Atau apa? Jubnah itu apa bahasa Indonesia? Keju. Rasul itu suka keju. Keju agak kering. Ada di Arab itu keju kering. Senang sekali pakai roti. Sehat keju itu. Di Indonesia keju larang ya. Kalau di Arab itu cemilan. Makanya kalau lihat orang Arab, kulkas yang besar itu, kulkas gede itu diangkat sendiri. Angkat sendiri, naik lantai 4. Bisa itu, kuat itu. Heran juga saya itu. Kalau motor kita itu tangan kiri gitu. Ringan itu. Kulkas dewe diangkat. Memang luar biasa itu. Memang di samping tubuhnya besar-besar, makanannya juga luar biasa. Ya. Ini sudah diingatkan sama jam. Baik, kita lanjutkan pada Isya. Ringkasnya kita hormati ulama kita, hormati perbedaan yang terjadi pada kaum muslimin. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah menyesatkan, jangan lupa membid'ahkan. Kalau belajar fikih, belajar yang runut melalui fikih mazhab. Saya di pondok tak ajarkan fikih mazhab Syafi'i. Meskipun tetap pakai tarjih HPT, tetap pakai fatwa tarjih. Tapi kalau hanya berpegang pada HPT dan fatwa tarjih, la yusminu wa la yughni min ju', sama sekali tidak mencukupkan. Banyak persoalan yang tidak ada di situ, belum lagi tidak ada syarat rukun, sunnah hayah, sunnah apa dan sebagainya, sehingga nanti akan rancu belajarnya kalau hanya berpaku pada itu. Maka saya ajarkan di sana mabadi' fikih, saya ajarkan safinah, takrib, syarah takrib, bajuri, ikta dan sebagainya. Bertahap manhaj sesuai dengan manhaj yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Dengan demikian insya Allah belajarnya lebih teratur, lebih rapi, hasilnya juga lebih maksimal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.